PSSI merilis daftar 28 pemain timnas Indonesia yang akan melakoni kualifikasi Piala Dunia 2022 di Dubai, Uni Emirat Arab. Tidak ada nama striker Ilyas Pasojevic dan gelandang Mark Klok di dalamnya. Diberangkatkannya 28 pemain tersebut merupakan hasil dari pemilihan 34 pemain yang menjalani pemusatan latihan di Jakarta selama hampir 2 pekan terakhir. Meski demikian, tidak ada nama striker senior Ilyas Pasojevic, gelandang naturalisasi Mark Klok, dan juga Arthur Irawan dalam 28 pemain yang ke Dubai itu. Ini adalah pilihan dari Shin Tae-yong. Bukan berarti yang ditinggal di Indonesia tidak baik, tetapi ini sekali lagi murni pilihan pelatih, kata Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dikutip dari situs resmi PSSI. Pelatih hanya membutuhkan 28 pemain. Itu artinya tidak semua pemain bisa dibawa ke Dubai, ucap Iryawan menambahkan. Iryawan yang akrab disapa Iwan Bule itu mengatakan, pemilihan pemain tersebut sudah diperhitungkan dengan cermat oleh Shin Tae-yong. Di antaranya karena siap secara mental, fisik, kemampuan, dan disiplin. Setiap pelatih mempunyai selera untuk memilih pemain. Ya, kita hormati saja pilihan pelatih, tutur Iwan Bule. Shin Tae-yong sendiri berharap, para pemain yang dibawa ke kualifikasi Piala Dunia 2022 bisa menunjukkan kemampuan terbaik. Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan itu mengakui, para pemain tim Merah Putih belum menunjukkan kualitasnya karena sebagian besar menjalani puasa Ramadan. Masih ada waktu mengembalikan fisik pemain. Nanti di Dubai, setelah tidak puasa lagi, fisik mereka akan meningkat, tutur Shin Tae-yong. Yang paling penting kemauan dan kerja keras mereka sudah terlihat saat pemusatan latihan di Jakarta, kata Shin Tae-yong melanjutkan. Berikut daftar 28 pemain timnas Indonesia ke Dubai. 1. Nadeo Argawinata, Bali United. 2. M. Adi Satrio, PS Sleman. 3. Akil Safik, Persib. 4. Andi Setio, Tira Persikabo. 5. Rahmat Irianto, Persebaya. 6. Rizky Ridho, Persebaya. 7. Ryuji Utomo, Penang FC. 8. Nur Hidayat Haji, PSM. 9. Elkan Bagot, Kings Lynn Town. 10. Firza Andik, Tira Persikabo. 11. Pratama Arhan, PSIS. 12. Rifat Marabesi, Borneo FC. 13. Asnawi Mangkualam, Ansan Greeners. 14. Koko Ari, Persebaya. 15. Evan Dimas, Bayangkara FC. 16. Adi Setiawan, Persebaya. 17. Kadek Agung, Bali United. 18. Syahrian Abimanyu, Newcastle Jets. 19. Genta Alvaredo, Semen Padang. 20. Witan Sulaiman, FC Ratnik Surdulika. 21. Adam Alis, Bayangkara FC. 22. Egi Maulana, Lechia Gedangs. 23. Yakob Sayuri, PSM. 24. Osvaldo Hai, Persija. 25. Kusedia Yudo, Arema FC. 26. M. Rafli, Arema FC. 27. Sadam Emiruddin, PS Sleman. 28. Braif Fatari, Persija. Pelatih Shin Tae-yong mengkritik para pemain timnas Indonesia di laga internal di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 11 Mei tahun 2021, malam. Laga yang berlangsung 2 kali 35 menit tersebut berakhir dengan skor 3-1 untuk tim berkostum putih yang didominasi pemain senior. Namun, Shin tampak tak senang dengan penampilan para pemain. Saat jeda babak pertama, Shin melakukan evaluasi permainan. Dengan nada yang tinggi dan mimik serius ia mengoreksi pemain. Dari suara penerjemah yang samar terdengar Shin melampiaskan kesal. Passing tidak usah banyak gaya. Main lebih ngotot, ucapan Shin yang diterjemahkan asistennya.
sambil membuat gestur tubuh yang malas setelah mengumpan, meniru aksi beberapa pemain. Pelatih asal Korea Selatan itu juga mengkritisi pemain yang tidak memanfaatkan tinggi badan Ilyas Pasojevic saat membangun serangan. Pemain juga dianggap tampil dengan intensitas rendah. Namun, saat ditemui seusai pertandingan, Shin membantah marah-marah. Ia mengaku hanya meninggikan suaranya untuk mengasah mentalitas pemain. "Sejujurnya saya tidak marah, hanya berbicara dengan suara keras saja agar bisa mengubah mental pemain," ucap Shin saat jumpa pers setelah pertandingan. Tim senior yang mengenakan kostum warna putih pada awal laga dominan ditekan. Tim biru yang didominasi pemain muda di bawah 23 tahun malah menguasai permainan. Saat pertandingan berjalan sekitar 15 menit, Muhammad Rafli membobol gawang tim putih. Gol tersebut tercipta berkat kerja sama apik dan kesalahan antisipasi Arif Satria. Hampir setengah jam laga berlangsung, tim biru berhasil menyamakan kedudukan lewat Evan Dimas. Gol ini tercipta lewat skema serangan balik setelah berhasil mematahkan situasi sepak pojok. Babak kedua tim putih langsung menekan. Hasilnya, Adi Setiawan berhasil membuka keunggulan lewat serangan yang kilat. Saat serangan terjadi, bek tim biru belum dalam kondisi siap. Tim putih kembali menambah keunggulan pada menit-menit akhir pertandingan lewat aksi Sadam Ghaffar. Gol ini berawal dari lemparan dalam Arhan Pratama. Gol ini seperti skenario yang biasa dilakukan keduanya di Timnas U19. Pelatih Ansan Greeners, Kim Gil-sik, berjanji tak akan memainkan Asnawi Mangkualam agar bisa fit saat bersama Timnas Indonesia. Seperti diketahui, saat ini Asnawi Mangkualam masih cedera hamstring. Akibat cedera ini, Asnawi Mangkualam juga absen saat Ansan Greeners berjumpa FC Anyang pada Senin, tanggal 10 Mei tahun 2021. Asnawi sendiri masuk ke dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong berharap Ansan Greeners bersedia melepas Asnawi. Sebelumnya, Ansan Greeners memang berat hati untuk melepas pemain andalannya itu. Pelatih Ansan Greeners, Kim Gil-sik, enggan melepas Asnawi karena takut sang pemain kembali mengalami cedera. "Jika ada pemain yang mengalami cedera, Anda akan berpikir situasi tim yang tidak bagus," kata Kim Gil-sik dikutip dari Sports G, Senin, tanggal 10 Mei tahun 2021. Namun, Kim Gil-sik mengaku telah berubah pikiran. Juru taktik berusia 42 tahun itu mengatakan dirinya telah menjalin komunikasi dengan Shin Tae-yong. "Saya berbicara dengan Shin Tae-yong minggu lalu dan hari ini," ungkap Kim Gil-sik kepada Shin Tae-yong. Kim Gil-sik bersedia melepas Asnawi ke Timnas Indonesia. Bahkan, Kim Gil-sik berjanji tak akan memainkan Asnawi di laga melawan Jeonnam Dragons pada Senin, tanggal 17 Mei tahun 2021. Hal ini agar Asnawi bisa dalam kondisi fit saat bergabung dengan Timnas Indonesia. "Saya sadar ada keinginan untuk itu, memainkan Asnawi, namun saya perlu mempertimbangkan kondisi sang pemain," ujarnya. "Saya tidak akan memainkan dia, Asnawi, di laga selanjutnya melawan Jeonnam," sambungnya. Menurut Kim Gil-sik, Asnawi akan mendapat pengalaman berharga jika bermain untuk Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2022. Asnawi dipanggil oleh negaranya. Dia mendapat kesempatan untuk bermain. Dia sebelumnya tidak punya pengalaman bermain di level senior, tutur Kim Gil-sik. Para pemain Timnas Indonesia ketiban rezeki nomplok jelang Lebaran. Ketua PSSI, Muhammad Iryawan telah mencairkan tunjangan Hari Raya, THR, untuk Evan Dimas dan kawan-kawan. Sebelumnya, dalam video yang diunggah di channel YouTube PSSI TV pada tanggal 9 Mei tahun 2021, Iryawan menjanjikan THR bagi Timnas Indonesia.
Iriawan mengklaim telah memenuhi komitmennya itu. THR buat timnas Indonesia diberikannya dalam bentuk sepatu dan uang. Sepatu disiapkan untuk para pemain timnas Indonesia bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Tim berjululan skuad Garuda ini bakal memakenkan 3 laga terakhir grup G di Dubai, Uni Emirat Arab, UEA, pada bulan depan. Khusus untuk uang, pria yang karib dipanggil Iwan Bule ini memilih merahasiakan nominal tersebut. THR kami kasih. Cuma jumlahnya rahasia. Juga ada sepatu. Saya siapkan 6 tipe sepatu untuk para pemain timnas Indonesia, kata Iwan Bule ketika mengunjungi latihan timnas Indonesia di Stadion Madia, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 11 Mei tahun 2021 malam WIB. Soal sepatu, Iwan Bule akan membelikan masing-masing pemain ketika ditiba Dubai nanti. Selain itu, ia juga bakal meningkatkan uang saku bagi timnas Indonesia. Yang lain-lain, seperti uang saku, akan kami tingkatkan. Saya ingin mereka semangat. Saya tak sempat belikan sepatu di sini, mungkin di Dubai akan saya belikan, jelas Iwan Bule. Saya bilang ke para pemain, saya tidak bisa memberikan apa-apa. Yang penting, mereka bertempur, kalau perlu mati di lapangan. Begitu kira-kira, mudah-mudahan mereka memberikan yang terbaik kepada bangsa Indonesia, terangnya.